Makanya sekarang saya lagi seneng dengan lagunya orang Sunda, judulnya Runtah. Siapa tahu Runtah? Lagu Runtah tahu? Lagunya gimana itu ya, Runtah itu? Apa Mbak? Kulit kelir koneng sanggang asu gitu ya. Sanggang jauh. Terus gimana itu? Tuna bodas tikung tarigu. Bibir berem-berem. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Wa qala aidan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin at-tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh, takmir masjid dan musola yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya, termasuk TNI Polri yang saya hormati, segenap panitia penyelenggara dalam rangka tahlil dan takbir akbar 1 abad Nahdlatul Ulama, pengurus MWCNU Raja Galuh Kabupaten Majalengka yang saya banggakan, Bapak Ibu warga masyarakat Majalengka rahimakumullah. Amin. Beli semangka penjualnya perawan, perawannya ayu bokongnya lemu. Orang Majalengka yang cantik dan tampan, izinkan Gus Miftah mengucapkan I love you. Anjay. Saya sepakat dengan ketua MWCNU yang mengatakan kita dipanggil oleh Nahdlatul Ulama. Kalau kita sudah terpanggil, apapun keadaannya, hujan sekalipun, basah sekalipun, itu bukan halangan, bukan rintangan. Tapi yakinlah, hujan yang turun sore tadi itu adalah cara Allah menunjukkan cintanya Allah kepada Nahdlatul Ulama. Karena hujan berarti rahmat, maka yakinlah soal saya malam hari ini karena cinta dan cinta kepadamu seperti air hujan. Maksudnya apa? Kamu bisa merasakannya, tapi kamu tidak bisa menghentikannya. Maka saya melihat wajah-wajah yang bahagia, baik panitia penyelenggara maupun para jamaah yang datang. Kenapa? Karena jatuh cinta, dan orang jatuh cinta itu harus bahagia. Karena kalau sedih namanya jatuh tempo. Bapak Ibu yang saya muliakan, dulu kiai saya, Kiai Haji Sudi Mubarak, ketika saya berada di pondok pesantren Bustanul Ulum Jaya Sakti Padang Ratu Lampung Tengah, saat itu beliau bagaimana mengajarkan rasa cinta saya kepada NU. Apa yang beliau lakukan? Beliau masang gambarnya Hadratus Syekh Hasyim As'ari di kamar saya.
ada gambarnya Mbah Hasim, ada gambar Garuda Pancasila. Saat itu saya bertanya, Kiai, itu gambarnya siapa? Beliau jawab, ini adalah gambarnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Saya bertanya, itu siapa Kiai? Karena posisi saya waktu itu kelas 1 Madrasah Sanawiyah. Saat itu belum ada medsos seperti hari ini. Beliau jawab, ini adalah pendiri Nahdlatul Ulama sekaligus Rais Akbar Nahdlatul Ulama sekaligus pahlawan nasional. Kemudian ada gambar NU-nya, lambang NU-nya, ada tulisan yang sangat besar, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kemudian sampingnya dikasih gambar Pancasila. Saya saat itu bertanya-tanya, apa pesan moral yang pengen disampaikan Kiai kepada saya? Kenapa ada gambarnya Mbah Hasim, ada gambar Nahdlatul Ulama tali jagat, ada gambar Pancasila? Ternyata Bapak Ibu, jawabannya hari ini menjadikan saya orang yang berkarakter Ahlus Sunnah, berideologikan Pancasila, dan sangat menghargai kebenekaan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka hari ini mohon maaf, orang banyak menilai saya sebagai orang yang toleran, walaupun menurut kelompok sebelah toleransi saya kebablasan. Gara-gara saya menunjukkan sikap toleransi kepada semua orang, termasuk kepada sahabat-sahabat kita, umpamanya Kristen dan Katolik. Yang tidak toleran itu ada orang sedang ceramah, ada semprit-sempritan, itu nggak toleran. Karena sangat mengganggu. Cangkemmu menang diisir. Bapak Ibu yang saya muliakan, kita di dalam Nahdlatul Ulama perjalanan 100 tahun atau yang kita kenal dengan 1 abad. Kita tidak bisa melupakan dua misi besar Nahdlatul Ulama. Hari ini kita ngerasain Nahdlatul Ulama. Ada 2 misi yang disampaikan oleh Fadhil Nahdlatul Ulama. Yang pertama adalah misi keagamaan, yang kedua adalah misi kebangsaan. Maka kenapa dulu di kamar saya ada Mbah Hasim, NU dan Pancasila? Karena ada 2 misi besar yang diemban oleh Nahdlatul Ulama, misi keagamaan dan misi kebangsaan. Bapak Ibu yang saya muliakan, saya dulu diajarkan, nah, kamu harus berkhidmat kepada Nahdlatul Ulama. Saat itu Kiai saya mengatakan, yang memudahkan akan dimudahkan, yang menolong akan ditolong, yang menghidupi akan dihidupi. Maka malam hari ini saya doakan sebelum saya lanjutkan, siapapun yang hadir karena kecintaannya kepada Nahdlatul Ulama, yang sakit disembuhkan, yang sempit dilapangkan, yang susah dibahagiakan, yang sedih disenangkan, yang berhajat dikabulkan, dan yang jomblo segera dinikahkan. Wah, tarik kali. Di jalan ada panitia bilang sama nikah segera nikah lagi. terus Parah. apa yang dijaga heran? Mindo. Apa yang dijaga heran? Gigitan sep, aduh. Janda kinclong gitu. Ada yang janda di sini, Bu? Banyak. Karena memang hidup ini indah bila disertai dengan janda dan tawa. Canda. Apa Pak? Maksud saya ini. Makanya sekarang saya lagi seneng dengan lagunya orang Sunda, judulnya Runtah. Simba tahu Runtah? Lagu Runtah tahu? Lagu ini gimana itu ya, Runtah itu? Apa Mbak? Kulit kelir koneng, sanggang asu gitu ya. Sanggang jauh. Terus gimana itu? Tuna bodas tikung tali. Bibir berem-berem. Susu. Saya dulu tanya sama Buya Kiai Said Agil Sirot, Buya,
Bagaimana supaya saya gampang bisa ngomong Sunda? Gampang. Gimana Bu ya? Nikah sama orang Sunda. Cie. Tapi mohon maaf Bapak Ibu, saya nggak bisa karena saya tipe suami yang setia. Karena saya punya prinsip, pasangan terbaik bukan yang datang dengan segala kelebihannya, tetapi yang tidak meninggalkan kita dengan segala kekurangannya. Saya harus ngomong seperti itu. Kenapa? Karena direkam banyak kamera. Wah, pencitraan, oi. Apalagi kalau nikah kata sama orang Sunda katanya berat. Nikahnya gagal gara-gara sertifikat rumah, itu juga ada. Itu juga kejadian di Jawa Barat Pak. Gagal menikah gara-gara ceweknya minta sertifikat Rumah. Cowok jangan bilang berarti cewek matre. Salah Mas, nggak ada istilah cewek matre, yang ada cowok kiri. Betul Bu? Karena jatuh cinta pakai perasaan, merawatnya pakai penghasilan. Makanya cowok yang good looking kalah sama cowok yang good rekening. Betul Bu? Santai Mas, masih sore. Mereka kita perlihatkan, nanti malam kita bantai ya. Parah. Sallu ala Nabi Muhammad. Bapak Ibu yang saya muliakan, eksistensi Nahdlatul Ulama selama 100 tahun. Dulu kiai saya bilang begini, yang memudahkan akan dimudahkan, yang menolong akan ditolong, yang menghidupi akan dihidupi. Saya mikir panjang, sehingga hari ini kemudian saya kok agak aneh ketika ada pengurus NU mengatakan, yuk kita menghidupkan NU. Saya bilang, dari mana Anda menghidupi NU? Sama halnya dulu, mohon maaf, saya agak ribut dengan orang yang mengatakan kita membela Islam. Anda siapa mau membela Islam? Yang butuh dibela itu orang Islam. Contoh di Rohingya, itu orang Islam di sana dibunuh Pak, dibakar. Maka kita apa? Toleran, simpati kepada mereka, membela orang Islam yang dihina, yang dibakar, yang dijajah. Maka satu saat ketika sahabat saya Deddy Corbuzier itu bertanya dengan saya tentang perihal iman. Dia bertanya bulan Ramadan, saat itu sekitar bulan April. Kemudian Deddy Corbuzier itu mendapatkan hidayah Islam sahadat bulan Juni, tepatnya tanggal 21 Juni. Salah satu pertanyaan yang ditujukan kepada saya apa? Gus Miftah, I will to ask you about Islam and Iman. Saya ingin bertanya kepada Anda tentang Islam dan iman. Saat itu pemicunya adalah beberapa kasus yang ada termasuk di Jawa Barat. Kalau nggak salah waktu itu di Tasikmalaya. Jadi tanya sama saya begini Bapak Ibu, Gus, iman itu apa? Pertanyaan itu dia sampaikan di acara podcast saya sama Deddy. Iman itu menurut Gus Miftah apa? Saya jawab Bapak Ibu, dalam satu kitab kecil namanya Jawahirul Kalamiyah. Di situ ada pembahasan tentang iman. Soal awal iman. Kemudian jawab, iman itu apa? Di situ dijawab, al-imanu huwa annaqida annallahu subhanahu wa ta'ala muttasifun bi jami'i sifatil kamali wa munazzahun bi jami'i sifatin nuqsan. Mas Dedi, kalau menurut kitab Jawahirul Kalamiyah ini, iman itu apa? Meyakini, mengiktikadi bahwa Allah itu disifati dengan segala sifat kesempurnaan dan dibersihkan dari semua sifat kekurangan. Jadi Allah itu sempurna, gak ada kurangnya. Oh begitu? Tanya Dedi. Iya. Berarti Allah itu sempurna? Oh sempurna. Gak punya kekurangan? Gak punya. Pertanyaannya begini, bagaimana dengan pendapat Gus Miftah orang yang membela Allah? Apakah Allah itu perlu dibela? Saya bilang tidak. Kenapa? Allah itu maha kuat. Kalau kita membela Allah berarti kita merasa sok paling kuat dibandingkan Allah. Contoh kasus, kenapa tersangka itu membutuhkan lawyer dan pengacara? Karena tersangka itu lemah, harus dibela oleh pengacara.
Contoh sahabat kita, anak pengurus GP Ansor, saudara David masuk rumah sakit, kemudian memunculkan tersangka si Dendi. Kenapa Dendi itu harus mencari pengacara? Karena tersangka itu posisinya lemah, makanya harus dibela. Dan naudzubillah min dzalik, kita semuanya mengecam tindakan hewan yang dilakukan oleh si Dendi kepada anak kita ini. Kenapa tersangka-tersangka itu butuh pembela? Contoh yang paling kuat, Sambo, Jenderal Bintang 2. Dia jadi tersangka. Kenapa maju ke pengadilan butuh pengacara? Karena lemah, Pak. Dia harus dibela. Dan undang-undang mengatakan tersangka itu berhak didampingi oleh pengacara. Artinya apa? Yang membela ini dianggap kuat, yang dibela itu lemah, walaupun dia Jenderal Bintang 2. Makanya kalau ada sahabat saya di sini ada polisi, santai aja dan nggak masalah. Pangkatnya kecil, nggak apa-apa, dan yang penting selamat. Daripada Bintang 2 vonis mati. Untuk apa uangnya triliunan tapi menunggu dieksekusi? Betul? Makanya sahabat-sahabat Banter saya katakan, gak masalah tanganmu kotor, yang penting hasilnya bersih. Daripada tangannya bersih, pendapatannya kotor. Betul? Mantap. Makanya Banser santai aja. Saya besok masuk surga sama Pak Kiai Kose ini, insya Allah yang awal Banser. Karena Banser itu tugasnya survei lokasi. Jadi sebelum Kiai masuk surga, surganya disurvei oleh Banser. Begitu surganya siap, Kiainya masuk, Bansernya keluar lagi. Parah. Kan lumayan Bu survei lokasi. Coba, kenapa kita itu nggak bisa membela Allah? Karena Allah itu kuat. Nah, ternyata diksi bela Allah itu berangkat dari pemahaman yang salah terhadap satu ayat yang sering dibaca oleh anak-anak Ansor. Apa? Nahnu Ansorullah. Bagaimana cara kita menolong Allah? Cara kita menolong Allah itu pemahamannya adalah dengan kita berbakti kepada Allah, menyembah hanya kepada Allah, minta tolong hanya kepada Allah. Bukan berarti kita membela Allah, apalagi membela Islam. Bukankah kita diingatkan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Ini agama yang sempurna, dari mana Anda membela? Makanya mohon maaf kalau bulan puasa ada restoran buka kemudian Anda teriak-teriak mau menutup rumah makan atas nama membela Allah. Allah nggak minta untuk dibela. Saya bilang orang puasa itu menumbuhkan sifat sensitif, keposliro kepada orang miskin. Kenapa bulan Ramadan kita tersinggung hanya gara-gara rumah makan yang buka? Harusnya malu kepada orang miskin. Kenapa Bapak Ibu? Orang miskin sepanjang tahun lewat depan restoran, gak kuat beli dan dia gak pernah marah. Dia melewati rumah makan Padang Bu, setiap saat matanya melihat